Selamat siang, Ibu, Bapak, mungkin ada Romo juga dan teman-teman mahasiswa. Kita akan melanjutkan diskusi di ruang paralel daring ini. Saya Oceanita akan memandu jalannya diskusi siang hari ini. Di ruang ini kita akan mendengarkan presentasi dari dua penyaji, Ibu Maria Magdalena Sintawardani dan Ibu Anindita Dewanggapuri, dan melakukan tanya jawab setelah itu berkaitan dengan kajian yang disampaikan oleh kedua penyaji tersebut. Penyaji kita yang pertama adalah Ibu Sinta. Beliau adalah dosen pada program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma dengan bidang keahlian linguistik. Pada siang ini beliau akan menyajikan makalah berjudul Awal Fungsi Bahasa, Figur Publik. Penyaji yang kedua adalah Ibu Dita. Beliau adalah dosen pada program Studi Sastra Inggris, Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma dengan bidang keahlian linguistik juga. Dan pada siang ini beliau akan menyajikan makalah berjudul The Purpose of Sarcastic Utterances in Nigel Ng's Comedy YouTube channel Uncle Roger's Work at Food Truck. Sebelum kami menampilkan video presentasi dari kedua penyaji, saya akan menyampaikan titipan permohonan maaf dari Ibu Sinta karena dalam penyajiannya ada beberapa bagian yang suaranya tidak terdengar jelas karena saat rekaman video tersebut beliau sedang sakit. Oleh karena itu, untuk bagian yang dirasa kurang jelas, mungkin nanti dapat ditanyakan pada sesi diskusi. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya akan mempersilahkan operator Frederica untuk menayangkan kedua video presentasi. Halo, saya Sinta. Kegiatan kita hari ini, saya ingin mengajak Ibu, Bapak, Romo, teman-teman muda sekalian untuk membahas awal fungsi bahasa figur publik. Salah satu masalah pokok dalam diskusi mengenai penggunaan bahasa di era teknologi digital adalah bagaimana penggunaan bahasa potensial menunjukkan ketidakbijaksanaan penggunanya. Hal ini terjadi karena internet pada dasarnya adalah ruang publik tanpa batas yang tidak cocok untuk percakapan pribadi dan rahasia. Terlebih lagi untuk kecerobohan informasi. Digitalisasi informasi secara mendasar telah mengubah tidak hanya cara kita menyebarkan informasi, tapi juga cara hidup kita. Saya tampilkan dua pernyataan figur publik yang menyinggung kelompok masyarakat di Indonesia. Yang pertama pernyataan Edi Mulyadi yang memancing ketersinggungan dari masyarakat Kalimantan. Edi Mulyadi termasuk figur publik karena dia memiliki pengikut ya di kanal YouTube-nya. Sementara selain itu juga ada pernyataan Tri Risma Maharani. Beliau adalah pejabat pemerintahan ya. Dan dengan pernyataannya, beliau juga menyinggung masyarakat Papua. Seperti ini tuturannya. Jadi untuk diskusi hari ini saya ingin membahas bagaimana bentuk awal fungsi bahasa dalam ekspresi kebahasaan figur publik, bagaimana pandangan Jawa sentris dalam tuturan figur publik menjadi ancaman terhadap persatuan bangsa. Untuk itu ada dua teori yang saya gunakan untuk melihat ini. Yang pertama adalah fungsi bahasa dan yang kedua adalah linguistik. Teori linguistik ini adalah bagian dari teori strukturalisme. Jadi untuk fungsi bahasa, Sudaryanto ini memandang bahwa tiga fungsi bahasa yang hakiki itu adalah sebagai pengembang akal budi, memelihara kerjasama, dan pewujud saling menjadi sesama. Sayangnya dalam penggunaannya, fungsi yang hakiki ini sering menyeleweng. Lalu Sudaryanto menggunakan istilah awal fungsi, yakni penyelewengan fungsi atau pengenyahan fungsi atau penggerogotan fungsi. Kemudian untuk linguistik kritis saya menggunakan teori terkait kekuasaan, ya, jadi adanya hubungan yang tidak seimbang di antara dua pihak, yaitu salah satu pihak mempunyai kekuasaan yang lebih besar daripada pihak yang lain. Menurut Baryadi, representasi kekuasaan dapat diwujudkan dalam unsur-unsur bahasa, ragam bahasa, gaya bahasa, tindak tutur, dan peristiwa tutur. Dua figur publik tadi telah melakukan awal fungsi bahasa. Kita lihat bagaimana tuturan mereka memicu reaksi masyarakat.
Nah, awal fungsi yang terjadi ini wujudnya adalah pengerdilan akal budi, pemecah kerjasama, dan penyelewengan status kesesamaan. Jadi fungsi hakiki bahasa diselewengkannya dengan menggunakan bentuk unsur bahasa yang semacam ini. Jadi ada unsur-unsur bahasa yang berupa kata-kata yang bermakna konotatif, lalu ada penggunaan gaya bahasa metafora dan gaya bahasa represif, dan juga ada penggunaan tindak tutur konfliktif. Kata berkonotasi yang bisa kita cermati misalnya adalah ketika pembicara berbicara tentang Kalimantan, dia menyebutkan kata-kata buang anak, kuntilanak, dan genderuwo. Ketiganya berkonotasi menakutkan. Dalam alam kepercayaan masyarakat Indonesia, jin, kuntilanak, dan genderuwo merupakan makhluk halus yang mengganggu manusia, dan menyebut nama makhluk halus ini adalah hal yang tabu. Sementara kata-kata yang berkonotasi positif juga digunakan. Kata berkonotasi positif ini digunakan untuk menyebutkan Jakarta. Jadi Jakarta digambarkan sebagai tempat yang elit, megah. Makhluk halus sering diasosiasikan dengan tempat-tempat yang sepi. Hal ini juga dinyatakan melalui metafora jin buang anak. Jadi, kehadiran metafora di dalam tuturan Edi ini sangat terkait dengan tendensi, karena metafora dapat digunakan untuk menantang atau menyerang. Ini contohnya ya, penelitian. Nah, kita lihat sebetulnya jin buang anak ini cukup familiar, tetapi kata ini biasanya ekspresi bahasaan ini biasanya dipakai oleh mereka yang tinggal di Jakarta. Jadi munculnya di Jakarta. Jadi kutip dari penjelasan mal ini gunakan untuk menjelaskan tempat yang sepi. Ekspresi metafora ini sifatnya sebetulnya lokal. Umumnya digunakan yang memahami konteks penggunaannya adalah masyarakat di Jakarta. Karena itu, penggunaan metafora jin buang anak ini potensial menimbulkan konflik. Karena metafora yang sifatnya lokal itu ikut label Kalimantan dan digunakan dalam siaran YouTube dengan pendengar Kemudian Prisma menggunakan gaya bahasa yang sifatnya represif dengan cara mengancam bawahannya. Ancaman yang digunakan adalah kalau lihat seperti ini, pindah semua ke Papua. Kemudian ada juga bentuk tuturan yang sifatnya konfliktif. Jadi tindak tutur yang berkata tentang tujuan sosial. Tujuan sosial dalam hal ini merupakan tujuan tindak tutur untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara penutur dan mitra tutur. Tuturan kedua figur publik tersebut bersifat konflik karena mengandung unsur penghinaan dan ancaman. Tuturan konfliktif memiliki tingkat kesopanan yang paling rendah. Bagaimana diungkapkan Sudaryanto, ketika seseorang itu marah, lalu terjadi perang mulut, bahkan perang sungguhan akibat kejengkelan dan kecemasan yang berakar pada kebencian, bahasa dapat digunakan untuk mengerdilkan dan menyusutkan akal budi, serta mengganggu dan memecah kerjasama. Dan ini penggunaan kata-kata yang berkonotasi, penggunaan gaya bahasa perbandingan berupa metafora dan gaya bahasa represif, serta penggunaan tindak tutur konfliktif ini bentuk presentasi kekuasaan yang mengerdilkan akal budi, memecah kerjasama, dan mengenalkan status kesesamaan. Dengan demikian merupakan bentuk fungsi bahasa. Ketiganya merupakan praktik membangun kekuasaan. Penggunaan bahasa untuk merepresentasikan kekuasaan telah menghilangkan fungsi hakiki bahasa, terutama fungsi menjadi sesama. Menurut Sudaryanto, untuk masuk ke dalam suasana menjadi sesama, seseorang yang dalam suasana bersama berperan sebagai pemimpin atau penguasa harus bersedia merendahkan hati, melepaskan film yang bersangkutan dalam hatinya untuk menjadi pribadi yang sederajat dengan manusia yang diajak berbicara. Penutur harus merasa kawan bicaranya adalah sesamanya, bukan orang lain atau orang luar. Dari fungsi hakiki bahasa, kita melihat fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Komunikasi kedua figur publik tersebut juga gagal mengemban fungsinya dalam komunikasi kebangsaan. Edi mengaku sebagai penyampai kritik untuk pemerintah, sementara Risma berbicara sebagai seorang pejabat pemerintah.
Keduanya gagal menggunakan bahasa Indonesia dalam fungsinya untuk membangun persatuan Indonesia. Usaha pemberdayaan. Edi menggunakan bentuk elit mahal dan punya gedung sendiri. Dia menunjukkan majunya pembangunan di Jakarta. Bagaimana dengan Kalimantan? Meski tidak diekspresikan, pendengar atau penyimak dapat menyimpulkan bahwa Kalimantan adalah bentuk kontras. Apalagi Edi menggunakan modus tanya, mana mau? Artinya, mana mau warga Jakarta pindah ke Kalimantan? Jadi Kalimantan itu tidak mahal, tidak punya gedung sendiri. Ekspresi ini adalah bentuk dikotomi maju versus terbelakang, modern versus tradisional, sebagai warisan pandangan yang Jawa sentris. Sementara itu, terkait Putra Tresma, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial mengklarifikasi, dipindahkan ke Papua adalah dipindah ke tempat paling jauh dari Bandung, tetapi masih nyaman dengan tujuan untuk memotivasi jajaran kampus agar berani bekerja dengan keluar dari zona nyaman. Sayangnya, penggunaan referendisme memang potensial memberikan asosiasi tempat pembuangan bagi Papua. Saya nggak bisa bicara kalau nggak ada salah, tapi saya bisa pindah ke Papua, mengekspresikan dikotomi pusat versus pinggir. Selanjutnya, bahwa tuturan Edi dan Risma tersebut berpotensi ditafsirkan sebagai ekspresi pandangan Jawa sentris tampak dalam respon masyarakat yang keberatan dengan pernyataan kedua figur tersebut. Yang saya ambilkan dari berita ya, Papua diasosiasikan sebagai tempat pembuangan, pantas rakyatnya selama ini dipandang rendah, kecuali kekayaan alamnya setiap hari dikeruk dengan jeda. Ini penistaan terhadap saudara-saudara kami di Papua. Tolong Ibu Risma, jangan mendiskreditkan tempat saudara-saudara kami. Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Maluku, Ramadan, Indonesia. Ibu berpikir di sini tempat sampah kan untuk diskriminasi terstruktur yang muncul melalui ucapan spontan yang sebenarnya sudah ada di dalam alam bawah sadar pejabat-pejabat negara. Maaf Bu Risma, bila berita ini benar, apakah Bu Risma tidak setuju? Nah, jadi dari respon-respon tadi sekurang-kurangnya kita melihat ada masalah yang dihadapi oleh Papua muncul di dalam beberapa negara. Rakyat Papua selama ini dipandang rendah, kekayaan alamnya setiap hari dikeruk, diskriminasi terstruktur, mendiskreditkan. Kalau kita masalah Papua itu menjadi masalah marginalisasi dan efek negatif terhadap orang asal Papua oleh kementerian ekonomi, konflik politik, dan migrasi besar-besaran di Papua yang dalam masyarakat. Ancaman pemindahan ASN yang kurang responsif ke Papua potensial ditafsirkan sebagai untuk menempatkan ASN responsif di Jawa dan ASN tidak responsif di Papua. Pandangan demikian tentu tidak mendukung pandangan Indonesia sentris dengan Jokowi. Nah, kita lihat respons untuk tuturan Edi. Jadi Diki Samuel audiensi dengan DPR dekat kan hanya kearifan lokal tidak diakomodir. Tempat kami sebagai tempat pembuangan anak jin, dan kami berharap apa yang menjadi pemikiran dunia dari jangan-jangan pemerintah dan orang Jakarta juga berpikir bahwa masyarakat Kalimantan adalah monyet dan genderuwo. Hingga selama ini kami tidak diberi kesempatan untuk memimpin. Dalam sejarahnya, masyarakat Kalimantan sudah merasakan stereotip yang muncul sejak masa kolonial. Tradisional kebiasaan negara mereka terbelakang primitif dan luar. Pandangan modern versus tradisional dan maju versus terbelakang untuk menjalankan program pemerintah Orde Baru melalui berbagai cara telah meneruskan penilaian kolonial terhadap dan mengenai Dayak yang dianggap primitif. Dayak dianggap sebagai abal terhadap jati diri pemerintah yang Jawa sentris. Tuturan Edi sebagai bentuk penempatan tidak hanya Dayak tetapi seluruh masyarakat Kalimantan sebagai liang. Nah, kita lihat beberapa masalah di Kalimantan, sekurang-kurangnya ini dampak negatif industrialisasi hutan, lalu kerusakan alam khususnya hutan, politik identitas, konflik antar etnis,
konflik masyarakat adat dan modernisasi, marginalisasi, dan diskriminasi. Nah, juga mungkin ada masalah-masalah yang lain juga yang dihadapi hingga saat ini. Nah, ini melihat persoalan ini, seharusnya kita tahu bahwa keturunan tadi itu potensial memimpin. Kemudian kedua figur publik itu memiliki latar belakang dari suku yang dominan, yakni Jawa. Keduanya bahkan memiliki sumber kekuasaan. Pernyataan keduanya yang memicu kegaduhan dapat mengancam persatuan bangsa. Selain itu, di era digital ini, penutur harus mempertimbangkan bahwa internet memungkinkan tuturan yang direkam dapat dibagikan secara cepat kepada publik. Penyebaran informasi menjadi tanpa batas. Mengacu pada pernyataan Sudaryanto, pendengar tidak mungkin secara tepat menduga kata-kata serta kalimat-kalimat pembicaranya. Dengan itu pula, justru memungkinkan adanya dialog seperti ini. Jadi, penggunaan kata-kata yang berkonotasi, penggunaan gaya bahasa berupa metafora dan gaya bahasa represif, serta penggunaan tindak tutur konfliktif ini merupakan bentuk representasi kekuasaan yang mengabulkan akal budi, memecah kerjasama, dan mengenyahkan status kesesamaan. Dengan kata lain merupakan fungsi bahasa. Kesadaran bahwa bahasa terhubung dengan pikiran dan aktivitas membudaya ini perlu dimiliki bersama, terutama oleh figur publik yang memiliki sumber kekuasaan dan berpotensi melakukan dominasi. Pandangan Jawa sentris tampak seperti ketat versus pinggir, maju versus terbelakang, dan modern versus tradisional. Lihat aspek historis Kalimantan dan Papua, sebaiknya figur publik berhati-hati agar tidak mengekspresikan pandangan Jawa sentris yang dapat memicu konflik dan merusak persatuan bangsa. Kemudian yang terakhir, figur publik perlu lebih berhati-hati karena dengan perekaman dan penyebaran informasi verbal yang sangat mudah, sifat komunikasi menjadi multikultural dan tanpa batas. Selain itu, ketika dialog tidak terjadi, kemungkinan kegagalan komunikasi kemudian untuk diskusi kita hari ini. Selamat pagi, Romo, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada hari ini, izinkan saya untuk sharing penelitian dasar saya dengan judul The Purpose of Sarcastic Utterances in Nigel Eng's Comedy YouTube Channel, Uncle Roger Works at Food Truck. Saya Anindita Dewa Gapuri dari Prodi Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini akan ada 4 hal yang coba saya sharingkan. Yang pertama adalah pengenalan, introduction, kemudian methodology, analysis, and also conclusions. Pada dasarnya, humor di dalam sebuah masyarakat itu selain berfungsi untuk membuat kita tertawa, itu juga untuk mengurangi stres. Mungkin apabila kita sedang menghadapi sesuatu, kemudian stres, bisa kita kurangi dengan menonton humor misalnya. Kemudian pada dasarnya humor itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Namun seiring dengan perkembangan waktu, humor berkembang dari masa ke masa, dan saat ini sangat mudah bagi kita untuk menikmati humor, terutama untuk kita dapat menemukan humor di dalam platform-platform digital seperti YouTube, Instagram, kemudian Facebook, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil salah satu platform digital yang banyak dipakai oleh kita semua, yaitu YouTube. Jadi, saya mengambil objek dari YouTube komedinya Nigel Eng's Comedy YouTube channel yang berjudul Uncle Roger Works at Food Truck. Di sini saya mencoba untuk meneliti the purpose of sarcastic utterances. Jadi tujuan kata-kata sarkastik yang ada pada humor di dalam YouTube channel ini. Nigel Eng sendiri dikenal dengan nama online Uncle Roger. Dia adalah salah seorang stand-up komedi yang berasal dari Malaysia, dan saat ini dia tinggal di London. Mungkin Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman juga bisa menemukan YouTube channelnya dengan judul Mr. Nigel Eng. Ada banyak sekali
video di dalamnya, termasuk salah satunya adalah playlist dari Uncle Roger Gets a Job. Oleh sebab itu saya mengambil salah satunya yaitu Uncle Roger Works at Food Truck, karena di sini saya menemukan ada banyak sekali kata-kata sindiran di dalam video ini, tetapi justru menyebabkan kelucuan di dalam YouTube video YouTube ini. Begitu. Ini adalah contohnya. Hello, hello, how are you doing? I'm good, how are you? Good, good, what you want? I don't eat chicken. You don't eat chicken? No, I don't like chicken. You live your life wrong. Nah, UR itu adalah Uncle Rogers, jangan C itu adalah customer. Jadi di sini adalah percakapan antara si Uncle Roger dengan customernya. Kalau misalnya kita lihat pada bagian terakhir, you live your life wrong. Di sini merupakan salah satu kalimat sarkas ya dari si Uncle Roger yang dilontarkan kepada customernya. Kalau ternyata ayam itu enak, tapi kenapa kok kamu itu tidak suka ayam? Begitu. Ya, kemudian ada 3 metode yang saya gunakan. Yang pertama adalah data collections. Jadi saya mencari berbagai kata-kata sarkastik yang saya temukan dalam komedi tersebut yang berjudul Uncle Roger Works at Food Truck. Kemudian adalah data analysis. Saya mencoba menggunakan pendekatan pragmatik dan kemudian menganalisis datanya. Setelah itu adalah hasil dari analisis data. Di sini saya menggunakan pendekatan pragmatik sebagaimana yang dikatakan oleh Yule di dalam bukunya, bahwa pragmatik itu adalah the study of speaker meaning. Tidak hanya the study of speaker meaning, tetapi dengan menggunakan pragmatik, kita juga belajar, kita juga bisa mengetahui bagaimana terkadang bahwa seseorang itu mengatakan sesuatu tidak secara langsung, tapi pasti ada maksud tertentu di balik perkataannya itu. Oleh sebab itu saya menggunakan pragmatik sebagai pendekatan untuk menganalisis data-data yang ada. Kemudian teori kedua yang saya gunakan adalah purposes of sarcasm, yaitu dari Attardo di bukunya tahun 2001. Jadi terdapat beberapa tujuan dari sarkasme itu sendiri. Yang pertama adalah group affiliations, kemudian sophistications, evaluations, politeness, persuasive aspects, dan yang terakhir adalah retractability. Berikut adalah hasil analisis sementara yang saya temukan. Yang pertama adalah group affiliations. Di sini menyatakan standar atau value atau nilai dalam sebuah masyarakat atau grup tertentu. Contohnya, saya ambil data dari detik ke-37 sampai dengan 55. This is my boss for today. Hi, I'm Vanessa. Okay, Vanessa, what is rice guy? Uncle Roger don't do research before any job. Ya, di sini adalah percakapan antara Uncle Roger dengan Vanessa. Jadi setelah si Uncle Roger ini mengatakan Uncle Roger don't do research before any job, ya Vanessa tertawa. Nah, Uncle Roger don't do research before any job termasuk ke dalam group affiliations karena pada dasarnya orang-orang itu kalau misalnya menginginkan suatu pekerjaan, kan dia harus tahu pekerjaannya itu apa, perusahaannya seperti apa, job desk-nya seperti apa, sedangkan Uncle Roger tidak mencari tahu tentang itu. Kemudian yang kedua adalah sophistications, yaitu di sini lebih menekankan, lebih mengedepankan bagaimana perasaan si speaker. Kalau misalnya kita lihat percakapan antara Uncle Roger dengan customer nomor 4 dan 5, karena ada 2 customer di sini. Hello, how are you doing? Pretty good. Okay, what do you want today? Can I get some Hainan chicken rice? Okay, no problem. Do you have it with brown rice? Brown rice? Brown rice? Hiya, brown rice is the most disgusting rice. You might as well have this. Nah, di sini dengan menyampaikan itu, Uncle Roger menyatakan ketidaksukaannya terhadap brown rice karena pada dasarnya si Uncle Roger ini lebih suka white rice dan juga MSG. Jadi ketika ada seseorang yang dia adalah vegetarian atau mungkin memesan brown rice, Uncle Roger merasa tidak suka dengan itu, begitu. Kemudian evaluations, ini bertujuan untuk
sebenarnya memberikan kritik kepada seseorang tetapi bisa dalam bentuk pujian. Salah satunya adalah percakapan antara Uncle Roger dengan Vanessa, yaitu why you cannot afford better food truck? Well, it's a very nice car, Uncle Roger. Really? Nice car don't go when you go above 5 miles an hour. Nah, jadi di sini Uncle Roger itu memberikan pujian sebenarnya ya, kalau sebenarnya memberikan kritik bahwa mobilnya ini sangat nggak enak sekali waktu dinaiki begitu. Nah, tapi dia membungkusnya dengan kata-kata really nice car. Ya, mobil yang bagus, don't go. Kemudian dia menirukan mimik mesin yang rusak begitu pada saat di videonya itu. Jadi dia sebenarnya mengkritik mobilnya ini. Ya, ini bagus, tapi when you go above 5 miles an hour, mesinnya bergetar. Jadi membuat penumpang yang di situ tidak nyaman begitu. Politeness, ya, it aims to make the sarcastic utterances less aggressive. Jadi saya menemukannya pada saat Uncle Roger berbicara dengan customer nomor 8. Hello, how are you doing? How are you? You good? Good. You all right? What you want? Do you sell salad? Salad? Yeah, can I get the... Kemudian Uncle Roger memotong pembicaraan itu dan do you know the name of this food truck? It's Rice Guy, not Salad Guy. Nah, di sini sebenarnya Uncle Roger ingin menekankan bahwa truk ini namanya Rice Guy. Jadi pasti menjualnya segala macam makanan yang mengandung nasi. Tidak menjual salad seperti itu, tapi dia mengatakannya dengan cara yang tidak terlalu agresif begitu. Kemudian persuasif aspek, to persuade the listener so that the utterances can be accepted as a truth. Nah, ini adalah percakapan antara Uncle Roger dengan customer nomor 6 dan 7. Hello, how are you doing? Doing good. Could we have 2 Heinen's roast chicken, please? 2 Heinen's roast chickens? No problem. Yeah, can we have extra MSG? Extra MSG? Oh my God, this is my favorite customer. MSG is the best, is king of flavor. Ya, jadi karena setelah seperti yang saya bilang tadi bahwa Uncle Roger itu sangat suka sekali dengan nasi putih dan juga MSG. Kemudian dengan kata-kata MSG is the best, is king of flavor. Ya, dia mencoba untuk persuading the audience yang ada di sekitarnya itu bahwa ini loh MSG itu adalah sesuatu yang bagus untuk makanan. Jadi kalau di setiap video itu Uncle Roger pasti selalu menambahkan banyak sekali MSG, padahal banyak makan MSG itu sangat tidak sehat bagi kesehatan kita. Ya, kemudian yang terakhir adalah retractability. It states something and also express something opposite at the same time. Jadi untuk untuk mengurangi kesalahan yang mungkin dikatakan oleh si speaker, maka si speaker itu juga menambahkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dikatakannya. Jadi misalnya, today Uncle Roger gonna try my best to behave myself. No yelling at customer unless they are idiot. Ya, jadi konteksnya di sini adalah sebelumnya Uncle Roger itu pernah bekerja di restoran, tapi dia dipecat karena dia yelling at the customers. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan yang ini dia berusaha untuk behave himself, tidak no yelling at customers kecuali mereka idiot. Nah, itu adalah sesuatu yang opposite at the same time, begitu. Jadi untuk kesimpulan sementara, saya menemukan sekitar 46 data yang menunjukkan kalimat-kalimat sarkastik yang diutarakan oleh Uncle Roger di dalam video yang berjudul Uncle Roger Works at Food Truck. Dan tujuan dari sarcastic utterances ini adalah sebagai untuk menunjukkan group affiliations, kemudian sophistications, evaluations, politeness, persuasive aspect, dan juga retractability. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan apabila ada masukan atau saran, dipersilahkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Federica telah membagikan
membantu kita untuk sama-sama melihat presentasi dari kedua penyaji kita hari ini. Demikian Ibu, Bapak, dan teman-teman mahasiswa, kajian dari dua pemakalah kita. Sekarang saya akan membuka sesi untuk tanya jawab. Ibu, Bapak, dan teman-teman mahasiswa yang memiliki pertanyaan untuk Bu Sinta dan Bu Dita dapat menggunakan fitur raise hand pada Zoom Reaction setelah presentasi ini tadi, atau mengetikkan pertanyaannya di fitur chat. Pak Tatang yang pertama dan paling cepat. Silakan Pak Tatang. Ya. Oke. Nah, terima kasih. Saya memang sengaja masuk breakout room ini ya karena sangat menarik. Dua-duanya sangat menarik dan bisa memberi pengajaran kepada saya. Terutama hati-hati dalam berbicara ya. Seperti yang disinggung oleh Bu Dani tadi, mengajar kita bagaimana kita harus hati-hati menggunakan mulut kita, jari kita, karena itu pasti akan berhadapan dengan banyak masalah. Seperti yang sudah terjadi ya, kisah siapa itu Will Smith sama Chris Rock gitu ya. Itu candaan, tetapi ternyata istrinya memang agak tersinggung ya, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkannya. Pertama untuk Bu Dani dulu, kadang memang ketika kita mengekspresikan sebuah perasaan, mungkin itu kejengkelan atau kemarahan, itu kadang-kadang tidak terkontrol ya. Dan ketika kondisi kita tidak terkontrol, itu kata-katanya juga tidak terkontrol. Di lingkungan kita sehari-hari, bukan yang di internet saja ya, kita sering menjumpai ungkapan-ungkapan ya, addressing yang emosional, misalnya untuk orang-orang secara struktur di bawah. Misalnya, kamu kok makan kayak Laden Tukang makannya banyak sekali. Kempolmu body kayak tukang becak fisikal ya, shaming, body shaming dan sebagainya. Nah kadang-kadang dosen juga, anak ini kok goblok sekali, kemudian juga tell me dan sebagainya ya. Bahkan orang-orang cacat pun jadi dressing juga ya, misalnya kamu buta, kebudek dan sebagainya. Nah persoalannya ini mungkin juga yang menjadi pertanyaan ya, bagaimana ya mengelola ungkapan kemarahan itu. Bu Sinta mungkin bisa punya pengalaman, tetapi tidak harus menyinggung ya, atau membuat sebuah rasisme atau diskriminasi dan sebagainya. Apakah memang kemarahan itu harus akhirnya ke diskriminasi? Dan mengelola ini sulit ya. Saya kadang-kadang tidak sadar kan, misalnya mahasiswa yang tell, kamu kok tell me loh. Itu kan sebenarnya kan, atau mahasiswa ke dosen ini, dosanya itu nggak jelas kalau jelasin, itu terlalu cepat atau dan sebagainya. Itu yang pertama untuk Mbak Dani. Untuk Mbak Anindita juga sangat menarik ini ya, bagaimana sarkasme itu justru digunakan untuk di situ ada persuasif ya dan sebagainya. Nah, kadang-kadang konteks yang kita pakai ya dalam sarkasme itu membutuhkan orang-orang yang cerdas ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan sarkasme ya atau ironi itu, kalau partner kita yang tidak cerdas kadang susah menangkap ya. Misalnya seperti ini, ada mahasiswa chat kepada saya, tiba-tiba dia bilang gini, Pak saya terlambat. Dia tidak memperkenalkan diri, siapa namanya, nomor, kelas apa. Tiba-tiba dia hanya bilang, Pak saya terlambat dikit. Terus saya jawab, kamu ini siapa? Apakah pegawai bank? Misalnya itu sebenarnya kan supaya dia tuh memperkenalkan diri, nama saya Lita, nomor mahasiswa ini, kelas Bapak di mata kuliah ini. Tapi anak itu nggak bisa menangkap dengan jelas ya.
Seperti itu. Jadi apakah mungkin Bu Dita bisa memberikan apakah konteks sarkasme ini hanya ditujukan orang-orang yang kecerdasannya tinggi atau sebenarnya memaksa kita supaya cerdas atau ya kita tidak perlu mengetahui gitu ya apakah cerdas atau tidak, yang penting sampaikan. Begitu Bu Ose, terima kasih. Terima kasih Pak Tatang untuk pertanyaannya. Bu Sinta dipersilakan menjawab. Baik, terima kasih Pak Tatang. Senang sekali langsung mendapat respon dari Pak Tatang. Baik Pak, ini sebetulnya kalau berbagi mungkin hanya secara teoretis juga ya, karena kan praktiknya kita memang pengendalian emosi itu sulit untuk semua orang. Kalau memang dari aspek kebahasaan, betul ya Pak Tatang ya, persoalannya adalah kasus terbaru kita melihat bahwa dari sebuah kata-kata, kata-kata itu direspon oleh tindakan yang kekerasan juga gitu. Jadi sebetulnya tindak tutur atau kata-kata yang keras itu juga bisa melahirkan kekerasan yang lain yang bisa saja kekerasannya justru fisik gitu. Itu juga sama berbahayanya. Jadi kita tidak tahu bahwa kemarahan saya kemudian saya ungkapkan juga dengan kata-kata nanti akan meninggalkan jejak atau menghasilkan respon seperti apa, kita tidak tahu. Begitu banyak kasus yang terjadi hanya bermula dari kata-kata, lalu kasusnya menjadi pembunuhan bahkan, dan lain-lain. Nah, di sini kalau secara teoretis memang kalau melampiaskan emosi hingga menggunakan kekerasan, tindak tuturnya itu mengandung kekerasan, itu termasuk berbahasa mansurbatif atau pengawa fungsian yang berat menurut Sudaryanto. Contoh tindak tutur itu adalah misalnya guru membodoh-bodohkan muridnya, dosen meremehkan mahasiswanya, atasan memarahi bawahannya. Nah, di sini sebetulnya kan pelanggaran terhadap fungsi hakiki bahasa yang penting adalah memperlakukan orang lain sebagai sesama. Kalau sebagai sesama artinya seharusnya komunikasi kita itu setara, tidak posisinya sebagai pihak yang dominan ke atasan terhadap bawahan dan sebagainya. Nah, kemudian kalau soal emosi, nah seringkali yang dikatakan itu sebetulnya yang berkata adalah emosinya, bukan informasi yang ingin disampaikan. Maka mungkin sebetulnya ada baiknya kalau sangat emosinya marah sampai tak tertahankan, justru jangan berkata-kata. Karena mungkin kata-kata yang akan keluar justru tidak akan efektif untuk komunikasi tersebut gitu. Jadi mungkin ketika emosi itu sudah tertangani dengan baik, kemudian bisa menyampaikan informasi dengan efektif ya, yang sebetulnya yang ingin disampaikan ke bawahannya apa sih informasinya, sebetulnya yang ingin disampaikan ke mahasiswanya apa sih informasinya gitu. Nah, mungkin dengan itu baru bisa terjadi komunikasi yang efektif. Mungkin ini juga akan terjadi perdebatan, misalnya lah kalau misalnya komunikasi memang tujuannya mau ada peperangan, mau ada perkelahian, berarti kan memaki-maki atau marah-marah itu efektif. Ya efektif kalau tujuannya memang untuk tujuannya untuk kacau gitu ya Pak. Tetapi kan kita melihat tadi kalau kita masih percaya fungsi hakiki bahasa, saya masih setuju dengan Sudaryanto, pada dasarnya bahasa digunakan oleh manusia pada awalnya itu adalah untuk bekerja sama, kemudian mengembangkan akal budi, dan menjadi sesama dengan orang lain, sehingga kita bisa hidup sebagai satu komunitas tutur gitu ya. Begitu Pak. Jadi kalau emosi mending makan dulu aja ya. Makan dulu aja Pak. Atau piknik Pak. Ya, makasih. Matur nuwun. Terima kasih Bu Sinta untuk jawabannya. Bu Dita dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ese dan terima kasih sekali Pak Tatang untuk tanggapan serta pertanyaannya. Baik Pak Tatang, kalau menurut saya untuk memahami sesuatu apakah itu memang benar-benar sarkas, menyindir atau tidak itu seharusnya memang tidak tergantung oleh apa ya Pak, kepintaran seseorang ya, kepintaran mahasiswa ya, tapi tergantung pada, kalau saya sih pada daya dong seseorang, karena begini, karena begini Pak, ketika kita melakukan sarkasme terhadap seseorang itu pastinya kan ada maksud tertentu ya Pak. Nah sekarang tergantung bagaimana, apakah seseorang itu memang
paham atau tidak yang dimaksudkan atau bagaimana begitu. Bisa jadi mungkin seseorang awalnya tidak paham, tiba-tiba setelah dipikir ulang mungkin beberapa menit, entah beberapa jam kemudian baru, oh iya saya paham maksudnya. Mungkin tadi maksudnya Pak Tatang adalah seperti ini begitu. Karena beberapa mahasiswa saya juga mengalami seperti itu Pak, yang sama seperti yang Pak Tatang alami. Begitu Pak dari saya. Matur nuwun Pak. Iya. Saya pernah bertamu ya sama teman, terus teman saya itu karena tidak disuguhi air, bilang gini, kini sumurnya asap loh, kok rano misalnya seperti itu. Tapi yang menerima tamu itu susah menangkap bahwa ini minta air gitu. Kalau saya tuh the point, ono wedan. Gitu. Ya terima kasih Bu Dita. Baik Pak, matur nuwun Pak. Terima kasih Bu Dita untuk tanggapannya. Lalu ada pertanyaan juga dari Bu Arielia. Pagi Bu, apakah Bu Arielia bersedia untuk bertanya langsung untuk Bu Dita ini sepertinya? Oke, kalau begitu saya bacakan saja ya. Berhubungan dengan humor, menurut saya cukup sulit karena kita harus memperhatikan certain cultural perspective konteks ini ya, Bu Dita. How do we have to overcome such a problem? Ya, baik. Terima kasih sekali untuk Bu Arielia atas pertanyaannya. Benar Bu, karena untuk memahami humor dalam budaya yang lain itu memang tidak mudah ya. Saya pernah mengalami itu. Jadi ini merupakan bagaimana tantangan kita meneliti humor ya, terutama humor yang memang culture-nya berbeda dengan kita. Sebagai contoh, saya dulu pernah meneliti tentang stand-up komedinya Margaret Cho, karena kebetulan saya memilih Margaret Cho karena dia kan orang Korea, kemudian tinggal di Amerika, dan humor-humornya itu masih bisa kita sedikit-sedikit bisa lebih kita pahami ya dibandingkan dengan humor yang native speaker asli orang Amerika. Di situ saya juga menemukan beberapa hal di mana saya agak sedikit kurang paham terhadap humor yang ia lontarkan waktu itu di stand up comedy, tetapi sedangkan orang lain itu tertawa. Nah, saya mencoba mencari infonya begitu, Bu. Jadi saya mencari latar belakangnya apa, kemudian saya mencari konteksnya seperti apa, saya searching gitu. Oh, sampai pada akhirnya saya menemukan suatu titik, oh ini toh yang dimaksud, dan ketika saya paham itu saya baru tertawa. Itu saya juga pernah mengalami hal seperti itu, Ibu Airelia. Jadi memang tidak mudah ketika kita meneliti humor. Jadi yang kita harus tahu adalah konteksnya, begitu. Matur nuwun sekali Ibu untuk pertanyaannya. Terima kasih Bu Dita. Selanjutnya ada Pak Simon. Pak Simon mungkin bisa bertanya langsung, Bu Pak. Halo, halo. Terdengar? Terdengar ya? Lah. Ya. Pertanyaannya seperti menyambung Pak Tatang sama Bu Lia. Untuk Bu Sinta dan Bu Dita. Kalau kita bercanda itu pertama-tama kita harus spotting yang lucu tuh di mana. Begitu. Saya pernah punya pengalaman diajak ngobrol, kemudian bercanda, terus lawan bicara itu sudah memberikan clue, tertawa, tapi saya belum nemu itu lucunya di mana. Gitu. Terus terjadi hanyalah politeness act gitu ya. Jadi hanya tertawa, iya, gitu. Jadi cuma ikut-ikut ketawa, padahal tidak tahu lucunya di mana, begitu loh. Padahal itu dari budaya yang sama, begitu ya. Budaya yang sama dari komunitas yang sama. Jadi tantangan pertama itu bagaimana cara mengetahui or spotting lucunya itu di kata yang mana atau di kalimat yang mana. Itu menurut saya tantangannya. Nah, itu bagaimana lalu dihubungkan dengan tadi penggunaan kata-kata yang bisa menyinggung ya. Bisa menyinggung tuh yang seperti apa? Kadang-kadang terus masalahnya selain kita tidak tahu lucunya di mana, maksudnya bercanda dianggap serius. Maksudnya serius dianggap bercanda. Ya toh. Jadi tantangannya adalah gimana cara kita tahu lucunya itu di mana, begitu. Terima kasih Pak Simon. Mungkin Bu Dita yang menjawab duluan, lalu dilanjutkan dengan Bu Sinta.
Baik Pak Simon, terima kasih sekali atas pertanyaannya. Eh, Kalau ya memang pastinya kita tidak segampang itu untuk memahami humor ya Pak Simon, apalagi terkadang di culture kita aja yang sama-sama kita paham aja masih nggak dong. Kalau saya itu mengetahui itu termasuk humor atau tidak itu dari tanggapannya. Jadi tanggapannya kan pasti ada listener dan speakernya. Nah, tanggapan si listener terhadap speakernya, kalau misalnya dia ternyata lucu, berarti pasti ada sesuatu yang lucu. Nah, kita harus tahu mencari-cari di mana sih sesuatunya yang lucu itu di situ. Jadi kalau misalnya tadi ceritanya Pak Simon, temannya tertawa, sedangkan mungkin Pak Simon belum tertawa, nah berarti ada sesuatu yang mungkin Pak Simon missing gitu ya. Mungkin itu bisa ditanyakan ke temannya, kenapa kok temannya tertawa? Apa yang bisa dia dapatkan? Humornya tuh di mana sih begitu? Mungkin itu salah satu cara yang bisa dilakukan Pak Simon. Matur nuwun Pak Simon untuk pertanyaannya. Begitu Bu Ose. Terima kasih Bu Dita. Ya. Ibu Sinta? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Simon. Juga untuk mengetahui potensi bahwa tuturan kita itu menyinggung orang, saya pikir mungkin pengetahuan kita tentang konteks ya, tentang isi bicara kita, apa yang kita bicarakan, dan mitra tutur kita. Sebetulnya mitra tutur kita itu siapa yang kita ajak bicara. Maka kita mungkin bisa memperkirakan potensi-potensi bahwa tuturan ini bisa menyinggung. Kita baru bisa menyebut itu potensial menyinggung, kecuali seperti tadi Bu Dita juga menyampaikan ya, kalau humor itu kalau ada orang tertawa, oh ini lucu ini. Sama halnya kalau menyinggung, oh ini sudah ada respon banyak orang tersinggung ini. Makanya kan kita baru tahu, oh memang tuturan Edi dan tuturan Risma itu tidak hanya potensial, memang kenyataannya sudah menyinggung banyak orang gitu. Nah maka melihat respon-respon mereka, kemudian seperti tadi yang saya paparkan, potensial menyinggungnya justru karena aspek sosial ya, aspek kesejarahan juga, bagaimana mereka ditempatkan oleh pemerintahan secara sosial politik itu seperti apa. Nah dari sini baru kita tahu potensinya bahwa tuturan Edi ini memang potensial menyinggung gitu, dan itu juga dibuktikan memang ada pihak yang tersinggung gitu. Selain kalau memang kita melihat bentuk-bentuk pilihan kata Edi kan juga sudah mengarah ke kata-kata yang sebetulnya berkonotasi negatif ya. Apalagi misalnya nanti ada bentuk kata makian, atau misalnya Bu Risma juga menggunakan kata yang seperti menyejajarkan, memparalelkan pecat dan pindah, otomatis pindah kan juga jadi dibebani oleh konotasi yang negatif. Saya nggak bisa mecat, tapi saya bisa saya pindah semua ke Papua. Otomatis kan Papua menjadi dibebani juga oleh konotasi yang negatif. Kalau pegawainya nggak bagus kok dipindah ke Papua ya? Berarti pegawai yang bagus tetap di Jawa. Jawa konotasinya dengan yang bagus-bagus. Papua konotasinya dengan jelek-jelek. Nah, maka sebetulnya kalau dari aspek bahasa mungkin kita hati-hati dengan kata-kata yang sudah seperti itu berkonotasi negatif ya, atau dia bisa apalagi makian misalnya. Seperti itu Pak Simon. Dan kemudian juga kalau bicara tentang dalam kasus 2 orang figur publik itu berbicara tentang daerah lain, ya harus tahu aspek kesejarahan Papua itu seperti apa, aspek kesejarahan Kalimantan itu seperti apa. Padahal mereka itu figur publik dengan massa yang banyak gitu. Bu Risma itu juga banyak idolanya gitu. Dia juga kinerjanya baik, cuma memang terkenal kalau berbicara kadang-kadang suka bikin hati deg-degan gitu. Nah itu kemarin juga mungkin tujuannya sebetulnya memotivasi ASN gitu, tetapi ternyata tergelincir dengan pernyataan yang semacam itu. Begitu Pak Simon. Terima kasih Bu Sinta untuk tanggapannya. Pertanyaan terakhir dari Pusaka Alam. Oke, saya akan membacakan untuk Pusaka, karena kalau mikrofonnya on, maka sinyalnya langsung buruk. Pusaka ingin bertanya kepada Bu Sinta dan Bu Dita. Pusaka pernah mengikuti komunitas stand-up comedy pada pertengahan tahun 2021. Lalu seluruh komika di Indonesia mendapat teguran untuk tidak membuat lelucon tentang pemerintah meskipun sudah mendapat izin. Lalu Pusaka juga pernah mendapatkan job stand-up di salah satu kantor kejaksaan, sudah meminta izin dan memberitahu materinya. Pihak yang akan di-roast sudah setuju, namun saat di backstage, Pusaka ini ditegur.
katanya Pusaka mempermalukan beliau. Apakah ada saran bagaimana harus bersikap begitu ya? Harus bagaimana sebagai seorang komedian? Untuk komedian yang ingin menyampaikan keresahan dan sudah berusaha sesopan mungkin tapi masih merasa terkekang. Dan ini sangat mungkin menjadi challenge untuk semua komedian di luar sana ya. Bagaimana menurut tanggapan Bu Sinta dan Bu Dita? Bu Sinta dulu, silahkan Bu. Ini sulit ya, karena kita bicara tentang hal yang ideal dan yang tidak. Artinya begini, sebetulnya kalau seharusnya itu adalah, memang suasananya itu adalah acara stand up komedi ya, artinya sudah ada konsensus di situ bahwa ini adalah lelucon. Dan sudah ada kontrak bahwa sejauh itu lelucon tidak ada yang tersinggung gitu. Persoalannya adalah batas untuk bahwa menerima itu sebagai sebuah lelucon dan itu tetap menyinggung itu tetap sulit gitu. Orang bagaimanapun mungkin juga bisa tertawa tetapi tersinggungnya tetap ada. Jadi memang ini apa ya, kalau pandangan saya sih persoalan yang memang ranah yang sulit gitu ya. Karena kan ciri khasnya stand up comedy itu kalau bercanda kan juga agak agak berani ya menyampaikan leluconnya begitu, berbeda dengan lelucon ala Sri Mulat dulu yang gitu ya, itu tidak akan ada yang tersinggung gitu lah. Masalahnya kalau di sini kadang yang jadi olok-olok pejabat-pejabat atau peristiwa-peristiwa yang terbaru. Bahkan kemarin Nigel yang dibawakan oleh Bu Dita itu juga menyinggung orang karena dia bercanda soal dia bersyukur ada perang Rusia dan Ukraina sehingga orang udah lupa sama COVID, boleh lepas masker gitu. Banyak yang tersinggung juga, perang baru terjadi kok udah menjadikan itu lelucon. Jadi memang secara normatif masyarakat kita itu ada yang bisa menerima lelucon semacam itu, ada yang memang tidak siap karena tahu bahwa itu konteksnya itu bercanda, tetapi rasa hatinya juga tidak bisa menerima itu begitu. Nah, dari saya itu mungkin karena saya juga kurang ahli tentang humor, mungkin bagian ini Bu Dita yang bisa menjawab. Terima kasih untuk Mas Pusaka atas pertanyaannya. Saya menyambung dari Bu Sinta yang saya juga setuju dengan Bu Sinta, memang sulit sekali ya bagi kita untuk membedakan ini yang humor sebenarnya memang hanya sekedar guyonan saja, lucu-lucuan saja, tapi ini yang serius begitu. Untuk yang kasusnya Mas Pusaka, walaupun mungkin memang Mas Pusaka sudah izin dan diperbolehkan, tapi ternyata setelah maju begitu kok tiba-tiba di backstage itu malah ditegur. Bisa jadi mungkin ada baiknya begini Mas, saya kurang tahu apakah Mas Pusaka sudah pernah melakukan mendiskusikan ini atau belum, tapi mungkin bisa didiskusikannya secara detail dengan yang bersangkutan. Misalnya nanti saya akan roasting dengan kata-kata seperti ini, dan seperti ini. Saya harap mungkin nanti tanggapan apapun yang akan keluar dari saya secara tidak langsung ataupun secara langsung atau mungkin secara kepikiran atau tidak, mungkin mohon dimaafkan karena ini juga kontrak ya, karena walaupun seharusnya kontrak kan mau nggak mau kita ya menerima apapun itu resikonya begitu. Jadi mungkin bisa lebih didetailkan lagi, nanti saya roastingnya akan seperti ini Pak atau Bu gitu. Jadi mohon maaf gitu kalau misalnya beliau sudah setuju ya, that's the consequence, itu konsekuensinya begitu. Jadi ya kalau misalnya Mas Pusaka ditegur, bagi saya itu bukan salahnya Mas Pusaka karena memang sejak awal sudah memberikan klarifikasi ya kalau ini hanya sebagai bercandaan saja begitu Mas Pusaka. Terima kasih sekali atas pertanyaannya dan sharing pengalamannya. Terima kasih banyak Bu Dita dan Bu Sinta untuk sharing hasil kajiannya, dan terima kasih untuk Ibu, Bapak, dan teman-teman mahasiswa yang sudah bertanya. Sebelum saya menutup diskusi kita di ruang paralel ini, mungkin ada 2 poin yang kita bisa tarik sebagai kesimpulan dari diskusi ini, bahwa dari Ibu Dani kita belajar bahwa kita perlu untuk selalu aware, selalu menyadari setiap kali kita berbicara atau berbahasa, lebih-lebih ketika di era digital ini, di mana yang setiap hal yang kita ungkapkan itu direkam dan bisa direproduksi. Bahkan setelah kita minta maaf pun, tapi kesalahan itu abadi ketika itu ada di dunia maya ya. Lalu dari Bu Dita kita melihat bahwa sarkasm yang secara etimologis itu artinya to tear flesh,
untuk melukai orang, tetapi ini bisa digunakan untuk komedi yang tujuannya untuk membuat orang tertawa. Ini hal yang sangat paradoksikal ya. Tetapi kemudian dalam hal ini konteks itu menjadi hal yang sangat penting karena Trevor Noah, stand up comedian favorit saya, pernah berkata bahwa untuk tercipta komedi itu harus ada konteks, dan tanpa konteks maka komedi itu tidak bisa tercipta. Terima kasih sekali lagi Ibu, Bapak, dan teman-teman mahasiswa. Kita akan kembali ke ruang utama untuk mendengarkan penutup dari Master of Ceremony. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang, terima kasih.